Tidak dapat membayar sekolah dan mengambil rapor, seorang siswa di Medan belajar di lantai. Menteri Koperasi Budi Ari menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Halo, selamat malam pemirsa. Kantor distributor peralatan farmasi di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Karyawan dan warga pun panik menyaksikan api dan asap tebal terus membesar. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kantor distributor peralatan farmasi di Palembang, Sumatera Selatan terbakar Jumat sore. Di dalamnya angus pasti itu. Asap tebal dan kobaran api membuat karyawan dan warga sekitar panik. Sejumlah karyawan menyelamatkan diri sambil berupaya mengevakuasi mobil yang terparkir dan barang-barang berharga lainnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ya, tadi diinfo sama tim yang kebetulan standby kalau ada kebakaran. Gitu. Kebetulan itu ada gudang arsip, jadi percikan api langsung. Jadi habis semua nggak ada yang diselamatkan ini? Alhamdulillah untuk yang di atas masih aman, Pak. Ya komputer sama beberapa belak elektronik masih aman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ormas kepemudaan menggerebek lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Massa merusak lokasi dan mesin judi dengan menyeretnya ke jalan raya. Sekelompok pemuda menyeret sejumlah mesin judi dari lokasi perjudian di Jalan Imam Bonjol, Asahan, Sumatera Utara, Jumat sore. Mereka juga merusak mesin judi dengan menggunakan batu dan menginjak-injaknya. Tak puas hanya di situ, massa juga merusak dan mengobrak-abrik lokasi perjudian hingga sejumlah kaca pecah. Adapun aksi ini berawal saat mereka melakukan orasi dan aksi long march terkait maraknya geng motor dan perjudian. Mereka kemudian mendapat informasi terkait adanya lokasi judi. Penangkapan yang kemarin oleh Polda itu nyata, sebuah bentuk bahwasanya Polres Asahan sudah lalai dalam menjalankan tugasnya. Setiap perjudian masa mereka nggak bisa tahu di mana posisinya. Untuk saat ini kami tidak ada sebenarnya ingin menghancurkan, Bang. Awal kami melakukan gerakan apel, ya, apel dan juga long march kesediaan Ansor. Kami hanya ingin mensurvei wilayah Kabupaten Asahan ini supaya bersih. Polisi yang tiba di lokasi langsung meredakan aksi agar tidak anarkis. Massa berharap polisi dapat benar-benar memberantas praktik perjudian di daerah mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang seniman kuda kencak di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di tengah pertunjukan. Korban tiba-tiba tersungkur ketika tengah menari dengan kudanya di sebuah hajatan. Video amatir menunjukkan detik-detik seorang seniman kuda kencak legendaris di Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia di tengah pertunjukan. Peristiwa terjadi saat Mistar sedang menari bersama sang kuda dalam sebuah hajatan di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Kamis malam. Namun tak lama berselang, korban tiba-tiba jatuh dan tersungkur. Awalnya warga yang menyangka jika adegan ini adalah bagian dari pertunjukan. Namun setelah ditunggu, korban tak kunjung bangun.
Melihat hal ini, warga pun bergegas memeriksa korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas nyawa korban tidak tertolong. Awalnya dikira atraksi. Dikira atraksi. Iya, ya. Berarti kejadiannya waktu atraksi itu, Pak? Iya, kejadian atraksi. Itu langsung meninggal di lokasi? Iya, di sini, iya. Pas awal datang itu ada tanda-tanda sakit atau apa, Pak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Itu atraksinya berapa lama, Pak? Kira-kira ya 5 menit. Oh, baru dimulai ya? Iya, baru dimulai. Sementara itu, duka mendalam masih dirasakan keluarga korban di rumah duka. Keluarga tak menyangka hari itu menjadi hari terakhir korban melakukan pertunjukan. Lagi atraksi itu, terus atraksinya sudah, terus mau ngambil mic itu bapak langsung jatuh, Pak. Sempat itu ke rumah sakit? Iya, tak bawa ke rumah sakit, tapi kata orang-orang di sana sudah sudah meninggal di sana gitu. Almarhum Mistar merupakan seorang seniman kuda kencak legendaris di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia telah berkecimpung di dunia seni sejak masih remaja. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, beraksi di belasan lokasi seorang pencuri dengan modus hipnotis diringkus polisi. Uang hasil mencuri digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Robi, pelaku pencurian dengan modus hipnotis ini ditangkap polisi di rumahnya di Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Ia awalnya berpura-pura kebingungan. Namun ia akhirnya tak berkutik setelah ditunjukkan rekaman CCTV. Pelaku mengaku sudah beraksi di 14 lokasi di Padang dan sebagian besar korbannya adalah anak di bawah umur. Pelaku menghipnotis korban dan membawanya ke tempat sepi, kemudian membawa kabur sepeda motor atau ponsel korban. Setelah kita amankan satu orang pelaku yang diduga hipnotis dengan modus bujuk rayu korban. Korban dibawa ke suatu tempat dan setelah sampai di tempat yang sepi, handphone korban diambil lalu dibawa lari oleh si pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 sepeda motor hasil curian. Pelaku kini ditahan dan terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kobaran api membesar menghanguskan sebuah sepeda motor di depan Masjid Agung Pasaman Barat, Sumatera Barat. Motor itu dibakar pemiliknya saat hendak ditilang petugas Satlantas Polres Pasaman Barat. Pelaku mengaku panik dan emosi tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan kepada petugas yang melakukan pemeriksaan. Usai api dipadamkan petugas damkar Pasaman Barat, pelaku dan sepeda motornya diamankan di kantor Satlantas Polres Pasaman untuk dimintai keterangan. Pemilik sepeda motor menyampaikan dia dan adiknya hendak menuju Sibolga. Dan sepeda motor tersebut dibeli dari pengepul barang rongsokan tanpa surat-surat resmi. Pemilik motor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak kepolisian beserta masyarakat. Motor tidak ada surat, knalpotnya brong. Oke, surat Honda motor tidak ada. Beli rongsokan. Beli rongsokan. Karena kesalahpahaman yang aku minta maaf sama pihak kepolisian. Yang bersangkutan karena emosi ya pada saat diperiksa dan pengakuan dari yang bersangkutan karena kendaraan ini tidak lengkap surat-surat dan yang bersangkutan mengaku kendaraan dibeli di tempat jual rongsokan. Yang bersangkutan memang jelas melakukan kesalahan yaitu membawa kendaraan yang tidak sesuai dan tidak lengkap surat-surat kendaraan. Pasca kejadian, petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan memfasilitasi pelaku dan saudaranya untuk melanjutkan perjalanan menuju Sibolga. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran ini dihentikan lantaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menghentikan kegiatan pemagaran laut tanpa izin di Tangerang, Banten yang sebelumnya viral di media sosial. Kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta berada di dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengarahkan segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati, serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk segera dihentikan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan langsung terjun dalam aksi penghentian ini sebagai sikap tegas KKP, merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Kita melakukan penyegelan pemagaran laut yang sudah viral ini, dan ternyata memang kami wawancara dengan beberapa nelayan mengganggu. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. Laut ini pemersatu bangsa. Tidak boleh laut itu dipagar-pagar seperti itu. Siapapun pemiliknya nanti akan kami tindak lanjuti. Tim Gabungan Polisi Khusus Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024. Dari hasil investigasi dan pengambilan foto udara atau drone pemagaran laut, dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa Ketapang, kemudian Desa Patra Menggala sampai Desa Ketapang, diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk bambu. Hingga saat ini proses investigasi terus berlangsung. Ya, pagar laut misterius yang berdiri kokoh di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten meresahkan nelayan. Pagar bambu setinggi 6 meter itu membentang sepanjang 30 km di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Inilah suasana gambar udara pagar misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Kemunculan pagar laut itu membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir di desa tersebut terkait mata pencaharaannya yang hilang. Diketahui pagar yang terbuat dari bambu ini terbentang sepanjang 30,16 km di pesisir laut Kabupaten Tangerang, di mana terdampak 4 kecamatan dari 16 desa, mulai dari Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, hingga Keronjo. Salah satu nelayan, Heru, mengatakan pemagaran itu dilakukan sejak 3 bulan yang lalu. Awal pembangunannya mulai dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, hingga sejauh Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Panjang pagar tersebut ditaksir lebih dari 30,16 km dan dianggap sangat mengganggu aktivitas nelayan kecil. Biasanya, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg sekali melaut. Kini menurun sekitar 2 kg karena dampak dari pagar yang terbuat dari bambu tersebut. Ya, sekitar 99% lah mengganggu. Ya jadi sengaruh, biasanya 10 liter jadi 20 liter. Karena perjalanannya kan belok-belok. Cari pintu ya. Cari pintu yang nyaman kan pasti itu ya perjalanan. Agak sulit. Saya aja kemarin pasang bubu itu nyangkut di pagar. Akhirnya hilang 100 bubu ya. Khusus bubu. Nah, kali 25.000 berapa? 25 juta. Berarti rugi saya. Gara-gara itu kan. Ya dampaknya itu dan dampak kecil. Nelayan berharap kondisi laut dapat dikembalikan seperti sebelumnya, agar para nelayan kecil tidak kesulitan saat hendak melaut untuk mencari ikan. Diharapkan pemerintah turun tangan untuk menyelidiki adanya kasus pemagaran bambu misterius yang didirikan di sepanjang laut Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengkritik kebijakan pemerintah yang melakukan penyegelan terhadap pagar laut misterius. Walhi menilai pemerintah harus segera membongkarnya. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Orang ini punya negara di kapling kok dibiarin aja. Orang parkir di pintu orang sembarangan aja dipindahin, bahkan dia bisa marah. Masa negara nggak berdaulat? Jadi mestinya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini segera rubuhin. Pertama karena sudah merugikan rakyat, dalam hal ini nelayan ya terutama, harus dia memutar untuk masuk mencari nafkah, bertambah kosnya karena harga BBM yang juga sulit sekarang dicari. Jadi ya kebijaksanaan itu adalah dengan cara merubuhkan segera. Kalau mau disegel mau diapain? Gitu, kenapa nunggu misalnya sebulan 2 bulan lagi? Jadi aneh menurut kita, ada apa? Kok cuma misalnya mencabut pagar dari bambu kok mengalami kesulitan? Mestinya KKP bertindak tegas. Ya kalau nggak sanggup minta bantuan misalnya ke tentara, dalam hal ini marinir lah. Kalau nggak sanggup juga minta bantuan, insya Allah kami, aku yakin bisa membantu. Misalnya minta ke Walhi resmi, tolong gerakkan. Pemirsa, viral di media sosial video seorang siswa sekolah dasar di Kota Medan belajar di lantai kelas. Siswa ini tak diizinkan belajar dan tidak duduk di bangku karena menunggak bayaran sekolah serta tidak mengambil rapor. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil raport Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, Bu pikir sekolah dia nangis, Mama Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh harus tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, tapi nggak pernah. Inilah rekaman video orang tua siswa kelas 4 sekolah dasar di Medan yang merekam anaknya berinisial MI duduk di lantai saat didatangi orang tuanya. Berderai air mata, orang tua murid menceritakan peristiwa yang menimpa anaknya tersebut. Dirinya mengakui jika belum membayar uang sekolah anaknya selama 3 bulan dan belum mengambil rapor. Meski sudah meminta waktu dan dispensasi kepada pihak sekolah melalui wali kelas, namun wali kelas tetap melarang anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Semangat belajar yang tinggi dari sang anak membuatnya tetap datang ke sekolah meskipun wali kelasnya tidak memberikannya bangku untuk duduk dan terpaksa sang anak duduk di lantai. Justru Ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa Ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Saya bukan masalah uang. Iya. Saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu Ibu kan tahu. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor Ibu. Mau bayar uang sekolah enggak ambil rapor Ibu. Iya. Ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal Ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu tahu abangnya juga nggak ada di sini. Kenapa Ibu salahkan saya? Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya tidak nyalahkan Ibu. Saya nyalahkan. Peristiwa tersebut sudah berjalan selama 3 hari. Memang di situ saya belum bayar uang sekolah abang beradik 3 bulan kan. Cuman saya sempat minta dispensasi sama kepala sekolah agar anak bisa ikut ujian. Oke, alhamdulillah dikasih lah ujian. Saya di pagar sekolah, teman-teman dia ngejar nih, megang tangan saya, Ibu ambil rapot Mesa, dia bilang gitu. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, aku. Saya terus cepat-cepat saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali gurumu nak. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapot itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini Bu? Saya bilang, saya sekolah juga nggak pernah loh kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Orang tua siswa berharap agar pihak sekolah dapat memberikan kelonggaran sehingga anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani melakukan sidak ke Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sidoarjo, Jawa Timur. Zita memastikan proses pengadaan makanan siswa sekolah dan ibu hamil dalam program Makan Bergizi Gratis. Utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani melakukan sidak dan meninjau langsung Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sidoarjo di ex-area Asrama Yonif 516 Larangan Candi Sidoarjo. Dalam sidaknya, Zita Anjani melihat langsung seluruh proses pengadaan makanan yang akan diberikan ke siswa sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis. Tidak hanya melihat proses memasak dan aneka makanan yang diberikan ke siswa sekolah, dalam kesempatan itu Zita juga melihat sejumlah peralatan masak dan peralatan distribusi makanan yang digunakan untuk mengirim makanan ke sejumlah sekolah. Dan saya melihat dapurnya itu sangat siap, mulai dari kebersihannya, lalu juga tadi saya meninjau ada storage-nya, ada juga tadi alat masaknya, bisa memasak nasi itu 1000 porsi dalam waktu 35 menit. Saya lihat juga tadi ada yang paling penting nutrisionis atau yang membuat aturan gizinya, menunya. Juga tadi saya lihat ikannya, tadi kebetulan menunya hari ini ikannya masih fresh, segar, ikan patin, dan juga ada sayurnya, ada karbohidratnya, ada nasi, dan juga ada buah. Dan tadi saya dengar juga kalau seminggu 5 hari itu dalam 2 harinya itu dikasih susu. Kedepannya program Makan Bergizi Gratis ini akan dibagikan ke seluruh siswa TK hingga SMA di seluruh Indonesia sebagai upaya mewujudkan janji Presiden untuk memberikan makan bergizi gratis pada siswa sekolah dan ibu hamil. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menangis dalam sambutannya di perayaan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan Jumat siang tadi. Megawati menangis saat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Menurut Megawati, selama 57 tahun sejak tahun 1967, keluarga Bung Karno harus menjalani penulisan sejarah yang salah. Namun akhirnya tuduhan yang dikuatkan lewat TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 telah dicabut oleh anggota MPR periode 2019-2024. Artinya tuduhan terhadap Bung Karno yang terlibat pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan batal demi hukum. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-52 PDIP, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun. Hal ini disampaikan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rumah kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah terus didatangi pengunjung yang sekedar ingin bertemu, menyapa dan meminta foto bersama Jokowi. Di tengah pertemuannya dengan warga, Joko Widodo turut mengucapkan selamat ke PDI Perjuangan yang telah merayakan hari jadinya ke-52. Ya, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 pada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun. Harapannya Pak? Harapannya apa Pak? Harapannya apa Pak ke depan Pak? Namun sayangnya, saat ditanya harapannya kepada PDIP,
Jokowi tidak berkomentar dan menanggapi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan dirinya bukan pemilik mobil berplat nomor RI 36 yang viral di media sosial akibat pengawalan arogan. Budi menyampaikan plat nomor yang diterimanya dari negara sebagai Menteri Koperasi yakni RI 27.9. Sebuah video viral di media sosial X terkait mobil dengan plat nomor RI 36. Kejadian ini memperlihatkan aksi patroli pengawalan atau patwal arogan yang memarahi sopir taksi eksekutif di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta. Rekaman ini mencuatkan spekulasi siapa pemilik mobil RI 36 termasuk nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Budi menepis isu tersebut. Menurutnya, mobil yang digunakan dirinya berwarna putih berbeda dengan mobil RI 36 yang viral berwarna hitam. Tak hanya Budi Ari, netizen sempat menyebut nama Menkom Diki Metia Hafid dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Namun keduanya juga membantah spekulasi tersebut. Mobil plat nomor RI 36 itu bukan milik saya, karena saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia menggunakan plat nomor RI 27.9 dan mobil saya berwarna putih. Siapapun pemilik plat nomor itu, saya harapkan bisa menggunakan fasilitas yang diberikan negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat, karena pemerintahan ini berasal dari rakyat, pemerintahan ini lahir dari